mentadabburi kembali peristiwa besar yang pernah terjadi pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebuah peristiwa yang sampai hari ini pun menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab, kecuali dengan keimanan yang matang, dengan pembenaran yang sempurna, pengakuan akan kemuliaan dan kebenaran dari apa yang dijalankan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Allah sudah jelaskan sendiri di dalam surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah di dalam ayat ini menjelaskan a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau kita baca di kitab tafsir, kenapa Allah memulai dengan kalimat subhana? Karena Allah ingin menunjukkan sesuatu yang dahsyat, sehingga dimulai kalimat ini dengan kalimat tasbih. Allah memuji dirinya karena akan ada peristiwa besar yang Allah ceritakan di dalamnya, di mana peristiwa itu tersucikan dari berbagai jenis kebohongan dan tipuan-tipuan, karena ini adalah peristiwa suci yang Allah sendiri yang berperan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, kata bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan ini berarti dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kata bi'abdi, para mufassir menyepakati bahwa abdun itu adalah jasad waruh. Walaupun memang kadang-kadang ada juga perdebatan di Islam, apakah Rasulullah itu ketika melakukan Isra Mi'raj jasadnya saja, ruhnya saja, atau dengan jasadnya. Tapi para mufassir mengatakan kalimat bi'abdi jelas menunjukkan pada jasad waruh, karena di sini menggunakan kalimat abdul. Tetapi para mufassir juga memberitahukan bahwa sebelum orang bisa mencapai level abdul, level hamba Allah yang hakiki, maka dia tidak akan dapat keistimewaan dari Allah. Karena itu level Abdullah itu adalah level tertinggi di sisi Allah. Lihat saja pada ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi fadkhuli jannati. Di ayat ini Allah memanggil jiwa yang sudah tenteram untuk masuk dulu kepada ibadi, masuk dulu menjadi hamba Allah. Kalau sudah masuk hamba Allah, baru fadkhuli jannati. Jadi kalau belum bisa menjadi hamba Allah yang sempurna, tidak bisa orang masuk surga. Dan jelas di ayat ini Allah menyebut yang dijalankan itu abdi. Mungkin kalau orang itu tidak memahami kata abdi, seolah-olah dari kata abdi ini tidak ada keistimewaan. Tapi justru kata abdi ini menunjukkan kesempurnaan makhluk. Kalau dalam penjelasan para ulama ahli tasawuf atau thariqah seperti Syekh Mas Khonawi dalam kitab Jami'ul Usul fi Thariqah, nama Abdullah itu menunjukkan penguasaan dan tingkat batinnya yang sangat tinggi. Karena itu tepatlah kalau Allah kemudian di sini menyebut Rasulullah dengan kalimat bi'abdi. Lailan, pada saat malam hari,
Kenapa malam hari? Para mufassir selalu mengatakan bahwa malam hari ada tambahan rahmat, ada tambahan keistimewaan, sehingga malam dipilih oleh Allah. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang Allah memberkati di sekitarnya, sekitar masjidil haram, masjidil aqsa. Memang kemarin saya baru pulang umroh kemarin malam. Kebetulan saya ke Masjidil Aqsa dulu, saya masuk ke Israel dulu, kemudian dari Jordan masuk Israel ke Masjidil Aqsa. Di sana kalau orang-orang Jordania yang sebenarnya itu adalah Syam, zaman dulu Syam itu ya Jordania, kemudian Syria, Palestina itu masuk kategori Syam. Maka yang dimaksud dengan haulahu min ayatina itu adalah negeri Syam, yang merupakan negara yang mengitari Baitul Maqdis. Nah, memang kalau kita lihat Syam itu relatif lebih subur dibandingkan Timur Tengah yang lain. Tanahnya sangat subur, hawanya sangat nikmat. Mungkin ini yang dimaksud oleh Allah, barakna haulahu, untuk linuriyahu min ayatina, supaya Allah ingin menunjukkan pada Rasulullah dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Isra Mi'raj ini yang dijelaskan Allah di dalam ayat Al-Quran dan kemudian dijelaskan dalam berbagai hadis. Begitu Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, kalau tentu saja penjelasannya sudah banyak. Dalam hadis dijelaskan misalnya bahwa Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu tempat tidur yang ditinggalkan itu belum sampai hilang hangatnya. Itu berarti sangat cepat kejadiannya. Bahkan saat itu Rasul sempat menenggor, waktu berangkat itu di bawah itu sempat menenggor kendil yang berisi air dan pecah, sehingga airnya itu masih basah di tanahnya, sehingga pulangnya itu masih basah tanahnya. Itu artinya kejadian ini amat sangat cepat dan menjadi menyulitkan untuk difahami oleh kita semuanya. Tetapi kalau kita yakin pada ayat Al-Quran yang menyebut misalnya bahwa akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 24 jamnya akhirat itu sama dengan 1 milenium. Apa artinya? Kalau hadis yang lain, kalau ayat yang lain menyebut 1 hari di akhirat, 24 jamnya akhirat itu sama dengan 50 milenium, 50.000 tahun. Maksudnya apa? Ada kesadaran waktu yang berbeda. Jika kita mampu memasuki ruang yang berbeda, mungkin teman-teman yang ahli fisika kuantum lebih mudah memahami ini. Teman-teman yang bergeraknya sosial biasanya agak bingung. Tapi saya kira ayat Al-Quran memberikan tantangan nalar yang tidak gampang. Ketika Allah memberitahu bahwa kesadaran waktu itu bisa berbeda, bahwa kesadaran waktu akhirat itu 24 jam ukuran dunia itu sama dengan 1 milenium atau 50 milenium. Apa artinya? Sesaat saja dengan waktu akhirat sudah bisa meliputi ratusan tahun pengalaman dunia. Karena itu, meskipun Rasulullah cuma sesaat, tapi Rasul main di waktu akhirat, bukan waktu duniawi. Sehingga tidak ada yang susah ketika Allah mengisikan pengalaman yang banyak dalam waktu yang singkat itu pada Rasulullah. Karena Allah yang memiliki waktu dan Allah yang bisa mendidikkan semua pengalaman pada batin manusia.
dan Allah buktikan pada Rasulullah, sehingga dalam waktu yang sangat singkat itu terjadi pengalaman yang sangat banyak. Sehingga kalau kita tidak bisa memahami ini, tentu menjadi sangat susah kita untuk bisa menerima bagaimana mungkin Rasulullah itu berjalan dari Mekah menuju Madinah yang dalam perjalanan waktu itu berangkatnya saja butuh sekitar 1 bulan, pulangnya butuh 1 bulan. Kalau kita jalan pakai kuda, maka itu pulang pergi butuh 2 bulan. Loh, ini baru di daratnya. Bagaimana naik ke langit tujuhnya, langit dunianya? Saya kira sampai hari ini belum ada astronot yang melebihi bulan itu capaiannya. Mars masih diubah-ubah, nggak bisa-bisa sampai sekarang. Itu loh ya. Apalagi mau mendekati matahari udah terbakar duluan. Masih bingung orang mau menembus ini, walaupun definisi langit bisa macam-macam. Maka sesungguhnya memahami masuk langit 1, langit 2, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari tentang Isra Mi'raj. Di sana ada penjelasan bagaimana Rasulullah setelah dicuci batinnya dengan air Zam-Zam, diisi dengan iman yang penuh oleh para malaikat Jibril, kemudian disediakan buruk. Buruk ini apa? Kemarin saya ada teman umroh itu dari angkatan laut, dia bilang buruk itu bukan makhluk, buruk itu ya sejenis. Jangan nafsirkan dulu, pelajari saja apa adanya dulu, biarkan hadis itu bicara dulu. Oh, hadisnya jelas kok di riwayat Bukhari itu Rasul menyebut buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Udah jelas kok, warnanya putih. Nah, kalau dia melangkah, itu ujung kakinya itu sudah sampai pada tujuan yang dituju. Dan itu selalu rata posisinya. Kalau tempatnya itu bukit, maka kaki belakang akan meninggi. Kalau itu turunan, maka kaki belakang akan meninggi. Sehingga Rasulullah tidak merasakan goncangan apa-apa. Sampai sekarang belum ada mobil yang sedemikian canggih, sehingga kalau ada lubang dia bisa ngimbangi tanpa produk-produk gitu. Nah, saya kira kita masih ada, masih begitu semuanya. Nah, punya kendaraan seperti buruk. Siapa buruk ini? Kalau saya tidak salah ingat, Syabdul Qadir dalam kitab Al-Quran Ilham mengisahkan bahwa buruk ini sebenarnya makhluk surga yang dia itu ketika melihat nama Allah dan Ahmad di pintu surga itu disandingkan, melihat namanya saja udah kangennya gak karuan. Buruk ini nangis terus. Oleh Allah kemudian ditanya, kamu dulu nangis terus kenapa? Saya kangen dengan orang yang namanya kamu sandingkan dengan namamu ya Allah. Karena itulah kemudian Allah mengizinkan buruk menjemput Rasulullah di dunia. Apa ini yang perlu digariskan? Buruk itu hewan. Rasa kangen yang dalam pada Rasulullah membuat dia bertemu dengan kekasihnya itu. Apalagi kita umatnya. Kalau bapak punya, ibu punya rasa kangen yang dalam Rasulullah, tidak mungkin Allah tidak mau bertemukan. Tidak mungkin Allah tidak mau. Tapi kalau kita tidak punya rasa kangen kepada Rasulullah, maka jangan salahkan Allah kalau meletakkan derajat kita di bawah hewan. Karena hewan saja punya kangen. Banyak kisah-kisah di mana ada onta yang bercucuran air matanya menciumi telapak kaki Rasul karena kangennya. Bagaimana batang pohon kurma muda yang setiap hari disentuh oleh Rasulullah pada saat dibuatkan mimbar, kemudian Rasulullah naik mimbar dan dia menangis, yang tangisannya didengarkan oleh para sahabat ketika Rasulullah turun dan memeluknya, menggenggamnya. Dia seperti bayi yang langsung didekat oleh ibunya, terdiam karena kerinduan ke Rasulullah. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Apa artinya? Bahwa buruk ini karena cintanya ke Rasulullah mengantarkan dia menjadi makhluk spesial yang dipilih Allah untuk menjalankan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Mekah Masjidil Aqsa.
Di Masjidil Aqsa Rasulullah sudah ditunggu oleh ruh seluruh para nabi dan para rasul. Sudah menunggu dan Rasulullah memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Ini berarti memang Rasul sudah tidak bermain di alam jasadiyah, sudah tidak bermain di dimensi yang 3-4 dimensi. Maka Rasulullah menjadi imam. Setelah itu baru Rasulullah di-mi'rajkan oleh Allah. Mi'raj itu apakah Rasulullah menggunakan buraq? Dalam penjelasan banyak hadis yang kalau kita kaji menunjukkan tidak. Rasul sudah tidak menggunakan buraq. Memang ada banyak penjelasan di sini. Ada yang menjelaskan ada tanda rohaninya yang Rasul naiki, tapi ada juga yang menjelaskan Rasul dibimbing oleh Jibril melalui sayap-sayap Jibril. Ya, yang pasti bahwa Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril untuk masuk ke langit 1. Kalau kita baca di hadis Imam Bukhari, begitu sampai di langit 1, malaikat di langit 1 menanyakan, siapa ini? Jibril mengatakan, aku Jibril. Siapa yang bersama kamu? Ini hamba Allah Muhammad. Kemudian malaikat menyatakan salamnya, masuklah ke langit 1 bertemu dengan Nabiullah Adam. Nah, di samping kanan Nabiullah Adam itu ruhnya orang-orang yang sudah meninggal, yang meninggalnya itu husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Sedangkan di sebelah kirinya Nabi Adam itu ruhnya orang-orang yang meninggalnya su'ul khotimah. Kemudian Nabi Adam menyampaikan salamnya, selamat pada anakku yang terbaik dan kau adalah keturunanku yang terbaik. Maka Rasulullah melanjutkan langit kedua, ya, kemudian sampai langit bertemu dengan para nabi. Di Bukhari itu bisa dibaca secara lengkap sampai akhirnya Rasulullah bertemu Nabiullah Musa di langit ke-6. Nabi Musa ini yang kemudian memberi pesan ke Rasulullah agar kalau ada apa-apa jangan langsung pulang, tapi mampir dulu. Nanti sepulang ngadep Allah itu mampir dulu, ya. Dan nanti benar ketika Rasulullah sudah menghadap Allah, mampir ke Nabi Musa, yang di dalam hadis itu nanti perintah sholat yang asalnya 50 kali, karena Nabi Musa mengatakan sudah Muhammad, umatku Bani Israel itu lebih gagah-gagah, lebih pintar dari umatmu. Memang orang Israel pintar-pintar banyak. Dia begitulah, pintar-pintar, lebih gagah-gagah, tapi dia tidak kuat. Kamu minta kurangi, minta dikurangi 5 rakaat, minta dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai akhirnya tinggal 5 lagi. Pada saat tinggal 5 ini, Nabi Musa masih menyarankan supaya minta dikurangi lagi. Kata Rasulullah, Musa, kamu ini sudah ngasih saran pada saya untuk meminta pada Allah pengurangan, sampai saya malu ke Allah untuk minta kurang lagi. Saya tidak sanggup gitu ya. Bolak-balik minta diskon, malu juga Pak. Minta diskon sekali aja Bapak sudah malu. Rasulullah berapa kali itu minta diskonnya. Nah, pada saat itulah Allah menyebut bahwa ini sudah batas minimalnya, Allah sudah ridho dengan jumlah 5 waktu ini di dalam sholat kita, itu 5 waktu ini. Maka 5 waktu itu kemudian kalau nanti kita lihat satu ibadah kita itu nilainya 10 kali lipat. Maka kalau 5 waktu itu kali 10 ya jadi 50 waktu lagi. Itu hebatnya umat Islam, karena dia mendapatkan 5 sama dengan 50 yang tidak didapatkan umat lain. Kalau umat lain mau dapat 50 ya dia harus sholat 50 kali. Kalau umat Islam 5 kali sudah sama dengan 50 kali. Karena itu umat Muhammad meskipun usianya tidak sepanjang umat-umat terdahulu, secara kebaikan juga susah dikalahkan, karena dia memiliki kelipatan yang berbeda. Dalam banyak hadis, dan kalau baca kitab Dalailun Nubuwah Al-Asbahani misalnya, menjelaskan bagaimana Rasulullah ini dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit ke-7 ketemu Nabiullah Ibrahim, dan kemudian Rasulullah sampai ke Arsy, dan di atas Arsy itu Rasulullah
Disinilah batas di mana malaikat Jibril itu tidak lagi mampu mengantarkan Rasulullah, karena malaikat Jibril mengatakan ini batas para malaikat. Seandainya malaikat itu tetap akan melampaui batas ini, akan terbakar sayap-sayapnya. Maka saat itulah kemudian Rasulullah melangkah ke hadirat Allah. Ada dua versi hadis memang dalam persoalan ini. Kalau kita memegangi hadis yang riwayat Sayyidatina Aisyah, dinyatakan bahwa siapa yang menyatakan Rasulullah bertemu Allah pada saat Mi'raj, sungguh dia telah kafir. Karena Rasulullah tidak menceritakan itu menurut versi hadisnya Nabi Sayyidatina Aisyah. Tapi pernyataan Aisyah ini dibantah oleh Abdullah bin Abbas yang juga saudara Rasul sendiri. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Rasulullah menceritakan bahwa dia bertemu Allah di Masjid Nabawi, yang itu tidak didengarkan oleh Aisyah. Sehingga di Islam sendiri sampai hari ini terjadi dua pendapat ini. Apakah Rasulullah pada saat Mi'raj bertemu Allah menghadap Allah, atau Rasulullah tidak bertemu Allah? Ada dua pendapat. Tetapi seandainya kita mengambil pendapatnya Abdullah bin Abbas, maka sesungguhnya Rasulullah menghadap Allah itu pun tetap dengan hijab, tidak kemudian melihat Allah munazzahatun an idrakil uquli wal abham. Zat Allah itu tersucikan dari capaian nalar dan imajinasi, maka tidak mungkin bisa dijangkau oleh Nabi Muhammad sekalipun, apalagi oleh kita. Karena itu bahwa dia bertemu ya, tetapi tetap masih bil hijab. Tetapi tidak ada pertemuan makhluk yang lebih dekat dengan Allah dari yang dialami oleh Rasulullah. Saya biasanya membandingkan ini untuk melihat seberapa hebat Nabi kita dengan Nabi Allah Musa, yang waktu Nabi Allah Musa kepingin bertemu Allah, di dalam surat Toha kita bisa membaca penjelasan ini. Allah meminta ketika Nabi Musa sudah ada di Bukit Tur Sina, innaka bil wadil muqaddas tuwa, yang dimana lembah itu sudah disucikan oleh Allah. Fakhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Allah minta supaya dua alas kakinya ditanggalkan karena dia berada di lembah yang disucikan di Bukit Tur Sina. Kalau orang para sufi menyebut fakhlaqna alaika, itu maksudnya tinggalkan pijakan dunia dan akhiratmu kalau ingin bertemu Allah. Jadi tidak bisa orang selama mencintai dunia, dia tidak akan bisa mencintai akhirat. Kalau orang sudah meninggalkan kecintaan pada dunianya, pasti dia akan tumbuh cinta akhirat. Tapi orang yang mencintai akhirat juga tidak akan bisa muncul cinta pada Allah. Hanya orang yang melepaskan dunia akhirat yang kemudian bisa mencintai Allah. Nah, ini oleh para sufi diibaratkan sebagai kinayah, sebagai gambaran bagi orang yang mau menghadap Allah. Dia harus lepaskan batinnya dari ketergantungan duniawi dan ketergantungan ukhrawi untuk semata-mata ibadah karena Allah. Pada saat itu oleh Allah, Nabi Musa sudah diberitahu tidak akan bisa melihat Allah, tapi Nabi Musa tetap ingin tahu. Maka Allah memberi syarat, kalau kamu sanggup melihat nur Allah, cahaya Allah, maka kamu akan bisa. Tapi kalau nggak sanggup, kamu nggak bisa. Maka nur Allah diturunkan. Ketika nur Allah diturunkan, Bukit Tur Sina hancur dan Nabi Allah Musa tersungkur pingsan. Bapak bisa bayangkan bertemu nur Allah di dunia, tersungkur pingsan. Padahal Nabi Musa ini Nabi paling gagah, yang satu pukulan saja orang Mesir langsung mati. Dulu ya, kalau dia ikut tinju itu kelas berat, kelas berat. Itu Nabi Musa, ini saja dengan ditampakkannya nur Allah sudah pingsan Nabi Musa. Bandingkan dengan Nabi kita Muhammad, dia bertemu Allah tidak di dunia, diangkat di atas langit 7, di atas arus,
di mustalah. Ya, tapi Rasul tidak bisa. Rasul tetap segar, umat tetap segar. Maka kita bisa melihat bagaimana kuatnya Rasulullah secara ruhaniah dibandingkan dengan kekuatan Nabi lain. Bahwa Nabi itu istimewa, ya, tapi kita baru bisa mengerti bagaimana istimewanya Nabi kita kalau kita dudukkan bagaimana istimewanya Nabi kita dengan Nabi yang lain. Kalau kita tidak melihat begini, kita tidak akan tahu seberapa hebatnya Nabi kita itu. Rasulullah memiliki kekuatan yang amat dahsyat dalam hal ini, sehingga dia tidak lupa, dia tidak melampaui batas. Mazal Rasulullah, pandangan Rasulullah itu tidak kurang tapi tidak melampaui batas. Tidak kurang tapi tidak melampaui batas. Kadang-kadang orang kalau menggambarkan capaian Rasul itu kurang dari yang semestinya atau melebih-lebihkan dari yang semestinya. Rasulullah tidak. Rasulullah bisa nyimpen apa yang harus disimpan, Rasulullah bisa melahirkan apa yang harus dilahirkan, sehingga Rasulullah ucapannya tidak menimbulkan fitnah. Ketika menceritakan tentang pertemuan dengan Allah sekalipun, Rasulullah selalu menggunakan bahasa yang semarak. Nanti berbeda kalau kita lihat ulama-ulama kita yang mengalami capaian ruhani yang sangat tinggi, yang waktu meskipun itu di bawah Rasulullah jauh, ya, tetapi goncangan batiniahnya itu terasa dan menimbulkan persoalan. Contoh Al-Hallaj, contoh di Jawa ada Mbah Mutawakil, ada Sesi Jenar. Ini kan karena goncangan batin yang tidak sanggup menyimpan apa yang harusnya tersimpan, ya, apa yang harusnya tersimpan, sehingga dia melampaui apa yang dibolehkan untuk diutarakan. Rasulullah dia sanggup menyimpan itu dengan baik. Pengalaman itu sangat dahsyat. Bapak Ibu mengalami sesuatu yang sangat istimewa terus tidak boleh diceritakan semua, itu siksaan. Kalau orang itu tidak kuat dadanya, jebol itu tidak kuat. Ya. Tapi Rasul adalah orang yang sanggup menekan itu semuanya, sehingga dipuji oleh Allah. Rasul itu tidak kurang tapi tidak melampaui batas. Memang ada banyak versi kalau kita melihat bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Allah ini. Tetapi yang sering kita dengar bahwa disinilah Rasulullah menyampaikan takdirnya kepada Allah dengan kalimat sapaan yang kita baca di dalam sholat kita. Pada saat Rasulullah menghadap Allah, maka saat itulah kemudian Rasulullah menyampaikan salamnya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya. At-tahiyyat segala penghormatan, al-mubarakah segala keberkahan, as-sholawat segala penghargaan, kesejahteraan, at-thayyibat segala kebaikan, lillah hanya milikmu ya Allah. Itu yang dikatakan Rasulullah ketika menghadap Allah. Penghormatan, keberkahan, kesejahteraan, dan seluruh kebaikan hanyalah milikmu ya Allah. Allah menjawab penghormatan Rasulullah ini dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, dan kesejahteraan, keselamatan tercurah kepadamu wahai Nabi. Diterima oleh Rasulullah penghormatan dari Allah itu Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan itu tercurah kepada kami dan hamba-hambamu yang soleh. Maka ini dipersaksikan oleh seluruh malaikat dengan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadilah ini hadiah kalimat suci yang menjadi rukun bacaan sholat kita. Rukun bacaan itu tidak banyak di dalam sholat itu, cuma takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Yang besar itu cuma dua, Fatihah dengan tahiyat. Kalau orang tidak mengerti
Kenapa at-tahiyat ini menjadi rukun? Dia tidak akan bisa memahami kenapa dia menjadi rukun. Tapi kalau kita mengerti peristiwa Isra Mi'raj ini, oh ini statement penting, ini pernyataan-pernyataan pengakuan tentang kebesaran Allah dan kalimat yang lahir dari pertemuan dengan Allah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah mendapat perintah sholat ini. Saya lebih ingin membahas tentang persoalan hadiah istimewa dari Allah yang berupa sholat ini. Sesungguhnya kalau kita melihat semua rangkaian Isra Mi'raj ini, ujungnya itu sholat. Sesungguhnya kalau kita pikir-pikir, semua perintah ibadah itu di Islam cukup disampaikan oleh Allah melalui Jibril. Cuma satu perintah ini yang cara menurunkan perintahnya itu beda. Harus dipanggil secara khusus, di tempat yang khusus, diomongi secara khusus tanpa melalui perantara. Maka Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan, kalau sampai pimpinan itu memberi perintah, dipanggil secara khusus, di ruangan khusus, tidak ada orang mendengarkan kecuali yang mendapatkan mandat. Itu kira-kira persoalan ini biasa atau istimewa? Istimewa. Maka sadarlah, mengertilah kita bahwa sesungguhnya perintah sholat itu sangat istimewa karena dia dipesankan sendiri oleh Allah kepada Rasulullah di tempat yang khususnya Allah, yang tanpa harus melalui para malaikat. Kenapa? Karena sholat inilah sesungguhnya yang menjadi mi'rajul mu'minin. Kalau kita baca kitab tafsir Fakhrul Razi, kata Imam Fakhrul Razi itu ketika Rasulullah mi'raj, itu Rasulullah menapaki secara spiritual 7 lapisan. Yang 7 lapisan itu ada di dalam kalimat Fatihah itu. Sehingga ketika orang itu sholat dengan Fatihahnya, maka dia akan kembali ke Allah mi'raj. Karena itulah dia disebut sebagai mi'rajul mu'min. As-sholat mi'rajul mu'min. Maka sholat itu mi'rajnya mu'min ke Allah. Nah, sholat ini yang akan mengembalikan orang kepada pertalian ruhaniyah kepada Allah secara batinnya. Walaupun seringkali sholat ini dipahami sebagai ritualitas yang semakin hari semakin tereksternalisasi dari titik kekudusan Allah. Maksudnya bahwa ada kebiasaan yang buruk dari kita ini, kalau kita melakukan sesuatu secara terus-menerus, seringkali kita kehilangan maknanya dan kemudian kita menganggap itu sesuatu yang biasa karena setiap hari kita lakukan. Sesungguhnya sholat ini bukan persoalan tata hukum dohir saja. Sholat itu bukan urusan ibadah lahiriah. Kalau sholat itu cuma untuk menetapi, untuk mengikuti, untuk mempraktekkan tata cara ibadah secara lahiriah saja, mestinya sholat itu tidak perlu diulang-ulang. Seminggu saja sudah cukup, Bapak sudah benar takbirnya, rukunya benar, sujudnya benar. Tapi kenapa sholat ini kok harus diulang-ulang, diamanatkan secara khusus oleh Allah? Kalau kita baca kitab Minhaj Saniyah, Syekh Abdul Wahab Syaroni, beliau menyebut sholat dan Quran itu disebut wirdul akbar. Kalau para sufi, para ahli thariqah menyebut sholat itu wirid terbesar, zikir terbesar. Sholat itu zikir terbesar, dan inilah yang kemudian bisa mengantarkan orang ke hadirat Allah di batinnya. Sehingga Imam Fakhrul Razi mengatakan tidak ada keadaan batin posisi manusia yang lebih istimewa di hadapan Allah kecuali saat sholat. Kenapa? Karena seluruh fisiknya sedang tunduk dengan tata aturan peribadatan Allah, pikirannya sibuk mengarah ke Allah,
lisannya sibuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Maka ini adalah bentuk ibadah yang totalitas, baik fisiknya, baik perhatian batinnya, baik maupun nalarnya, dan itu semuanya ada di dalam sholat. Ada di dalam sholat. Inilah hadiah terbesarnya dari Rasulullah di dalam Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat kita. Bahwa sesungguhnya setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu juga tidak mulus, Pak. Begitu Rasulullah pulang pagi harinya, Rasulullah cerita ke masyarakatnya bahwa semalam diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah. Orang kafir jelas menentamakan Rasulullah. Bagaimana kamu bisa jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina hanya dengan sekejap malam saja? Terus ada yang menguji, kalau kamu benar dari Baitul Maqdis, berapa jumlah tiang Baitul Maqdis? Pak, Bapak setiap hari masuk masjid ini, kalau saya tanya tiangnya berapa, belum tentu bisa nyebut, gitu loh ya. Ini orang kafir cari masalah, gitu loh ya. Saya juga kalau misalnya menara Masjidil Haram berapa, yang ngurusinya itu menara Masjidil Haram itu siapa? Nggak usah lu. Dan nanti juga walaupun baru kemarin dua, kita nggak ngitung saja. Rasulullah dibegitukan juga sebenarnya ya, Rasul nggak mikir itu, Pak. Orang ibadah itu yang bagus itu tidak bingung melihat doir. Kalau Bapak haji umroh, meskipun bangunannya bagus, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lampunya indah-indah, kata Imam Nawawi dalam kitab manasik haji dan umrah itu, al-idah fi manasik haji dan umrah, Imam Nawawi itu mengatakan dimakruhkan. Jadi jangan, termasuk perbuatan tercela kalau kita haji umroh itu terus senang lihat yang indah-indah, itu memalingkan batin dari arah kita menuju ke Allah. Nah, Rasulullah apalagi, kita saja disarankan begini, apalagi Rasulullah. Rasulullah pasti fokus ke Allah, ditanya jumlahnya itu, ya bingung Rasulullah. Oleh Allah kemudian ditampakkan Masjidil Aqsa, sehingga Rasulullah tinggal ngitung 1, 2, 3, 4, terus dijawab sekian, baru benar pun juga tidak ngaku, tetap gak yakin. Nah, ada lagi orang kafir yang bertanya ke Rasulullah, katanya kamu baru diisrokan, dimi'rajkan. Iya, kata Rasulullah, coba kamu angkat kakimu yang kanan. Diangkat. Angkat kakimu yang kiri, tidak diangkat oleh Rasulullah. Terus ketawa, ngangkat 2 kaki aja tidak bisa, ngaku-ngaku dari langit itu. Nah, yang namanya mukjizat itu 1 kali, Pak. Kalau berkali-kali itu bukan mukjizat, namanya sulapan, gitu loh ya. Sulap namanya, gitu loh ya. Mukjizat itu Allah yang menghendaki, bukan Rasulullah, gitu loh. Sehingga kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki kan tidak, gitu ya. Jangan dimainkan dengan logika yang kayak orang kafir begini. Ya, jadi tidak bisa begini. Jadi Rasulullah benar menjalani ini. Bahkan saat itu sebagian umat Islam itu ada yang murtad gara-gara kasus Isra Mi'raj ini, bingung. Benar tidak Muhammad ini? Waras tidak Muhammad ini kok ngaku-ngaku dari Masjidil Aqsa naik langit 7. Nah di sini orang kemudian dibuktikan seberapa tingkat keyakinannya kepada Rasulullah. Adalah Sayyidina Abu Bakar yang menunjukkan tingkat keyakinan lebih dari seluruh sahabat Rasul. Ketika berita itu sampai ke Sayyidina Abu Bakar, ditanyakannya, Abu Bakar, temanmu itu ngaco, katanya dia baru dari langit 7 dimi'rajkan dari Isra, Baitul Maqdis, terus langit 7, begini-begini, kata Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang ngomong begitu? Rasulullah Muhammad. Kalau Rasulullah yang mengatakan itu, saya percaya 100%, gitu ya. Lebih dari itu pun percaya saya, kata Sayyidina Abu Bakar. Karena itulah kemudian Rasulullah menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu yang paling benar, yang paling membenarkan kebenaran.
Ya, itu bedanya Sotik sama Siddiq itu. Kalau Sotik itu kadang-kadang masih salah. Nah, tapi kalau sudah Siddiq itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Kalau Sotik itu ya kadang-kadang ada bohongnya. Ya, tapi ya misalnya 99,9% itu sudah tidak bohong. Cuma masih ada 0,1% itu bohong, itu Sotik. Kalau sudah Siddiq itu 100% tidak ada bohong. Nah, Abu Bakar itu yang Siddiq itu. Abu Bakar itu Siddiq. Kenapa? Karena dia membuktikan tingkat keyakinan yang sempurna ketika Rasulullah Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini. Ini Abu Bakar yang lebih dari sahabat ketika percaya Rasul. Kenapa Abu Bakar bisa yakin? Abu Bakar itu close friend-nya Rasul. Abu Bakar itu teman dekatnya Rasulullah yang tahu persis bahwa Muhammad itu tidak pernah bohong sama sekali. Gitu. Sehingga dia yang memiliki alasan empirik untuk meyakini secara sempurna ke Rasulullah. Sehingga dia tidak punya kesulitan untuk bisa meyakini itu. Sedangkan orang lain kebingungan memahami ini semuanya. Ya, ini yang terjadi, sehingga kemudian perlahan-lahan umat Islam kemudian menjadi mengerti dengan Isra Mi'rajnya. Sampai hari ini pun belum ada teknologi yang bisa memberikan pemahaman bagaimana melintas dari Mekah menuju ke Palestina dengan kecepatan yang secepat itu. Teknologi manusia belum bisa mengejar teknologi yang dipraktekkan oleh buruk itu. Bahkan teknologi manusia sampai hari ini ya dalam satu bagian belum bisa menandingi teknologi jin. Gitu ya. Coba kalau kita baca kisahnya Nabi Sulaiman yang mau mengangkat istana Ratu Balkis, pada saat itu kan jin Ifrit menawarkan dia bisa mengangkat istana Ratu Balkis itu kalau Nabi Sulaiman duduk berdiri, sebelum pantatnya menyentuh tempat duduknya, pesanan sudah datang. Yang dipesankan itu pindah istana negara, istananya Ratu Balkis. Itu kecepatannya seperti itu. Saya baca-baca belum ada delivery yang berani memindah rumah dari BSD ke Jawa Tengah misalnya itu ya, dengan kecepatan seperti itu belum ada. Jadi kalau begitu teknologi kita masih belum bisa mengalahkan teknologi di bangsa jin itu dalam persoalan seperti ini. Tapi Rasulullah melakukan kecepatan yang jauh lebih dari itu. Tentu ini menjadi rumit kalau difahami secara ilmiah karena nanti banyak sekali pertentangan yang kalau manusia itu dibawa dengan kecepatan seperti itu pasti tubuhnya akan hancur, akan tinggi. Allah yang memberikan pengamanan pada visi Rasul, Allah yang memungkinkan seluruhnya ini. Saya kira kalau nanti ada waktu, punya kesempatan, ada rezeki, rasanya senang kalau kita bisa ke Masjidil Aqsa karena kita bisa melihat situsnya. Di mana di sana ada Dome of the Rock yang kalau kita lihat gambarnya itu kubahnya itu yang kuning, di bawah itu ada Sohroh. Sohroh itu makom mustajab, itu tempat yang mustajab. Imam Ghazali pernah kholwat di tempat itu sekitar 2-3 tahun. Di situ dalam selalu ibadah. Konon Sohroh ini ketika Rasulullah mau naik ke langit, batu ini mau ikut. Oleh Rasulullah kemudian dihentikan, jangan kau di situ aja. Maka kemudian dia menonjol itu menjadi Sohroh itu karena dia mau ikut naik ketika menjadi pijakan Rasulullah mau ke langit. Saya tidak tahu bagaimana kita mau menganalisis karena kelihatannya pintu langit itu lurus dengan Sohroh itu. Cuma ya tetap saja kalau kita lihat ya polos nggak ada apa-apa begitu. Itu persoalan rohaninya ya. Jadi di situ ada Sohroh itu. Di situ ada Sohroh. Ada juga Masjid Buraq di sebelah kanan belakang Masjidil Aqsa. Itu tempat Rasulullah menambatkan buruknya. Ya pasti ini khilafiyah. Tapi yang jelas situs-situs itu masih kita bisa lihat. Masjidil Aqsa-nya sekarang ini
yang baru, karena Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya itu turun ke bawah ke dalam, di dalam. Ya walaupun memang sekarang dalam otoritas Israel, ya itu Israel, jadi masuk ke sana membutuhkan keberanian lebih, gitu ya, keberanian lebih. Tapi ini bumi Allah yang dimuliakan Allah. Saya kira ini adalah masjid yang sangat istimewa ketiga. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini bumi para nabi. Sehingga disinilah Allah memilih untuk bertemu dengan para nabi itu. Saya ingin kemudian kita mendalami lebih dalam, apakah manusia bisa mengalami mi'raj di hadapan Allah itu. Tentu mi'raj dalam artian yang Rasulullah lakukan tidak mungkin, karena lemahnya kita di hadapan Allah, karena kita tidak dipilih oleh Allah. Tapi mi'raj dalam makna yang lain, mi'raj dalam artian batin yang merindukan Allah untuk bisa sambung dengan Allah, itu bisa. Cuma bisanya itu harus melalui transformasi batiniah. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali, misalnya Ma'arijus Salikin, Imam Ghazali mengatakan manusia itu harus melangkah. Manusia itu bisa dibedakan pada 3 level, kata Imam Ghazali. Pertama itu level muqtadi, kedua level mutawassit, ketiga itu level khitam, atau biasanya disebut muqtadi itu level murid. Nanti naik lagi ke level salik, nanti naik lagi level waliullah. Maka murid itu apa? Murid itu orang yang nafsunya masih goyang, nafsunya masih kagetan. Nah, istilah kagetan ini paling gampang sudah. Nafsu kagetan itu maksudnya kalau lihat mobil bagus kaget, lihat perempuan cantik kaget. Nah ini namanya lihat orang naik pangkat jabatan kaget. Nah nafsu kagetan itu ciri dari level kita bawah, ruhani kita paling bawah. Nah ruhani paling bawah itu bahasanya Imam Ghazali level murid. Kalau sudah menghendaki ingin menuju ke Allah, maka dia disebut murid dari kata aroda yuridu irodatan. Murid itu orang yang menghendaki menuju ke Allah. Kalau kita coba lihat penjelasan dari Imam Qutb Abu Hasan al-Asy'ari, beliau mengatakan orang yang nafsunya masih gerak, goncang, bingungan seperti ini, itu cara membersihkan paling bagus dengan zikir la ilaha illallah. Nanti kalau sudah zikir ini diistiqomahkan, la ilaha illallah itu diistiqomahkan, maka dia akan merasakan zikir itu nikmat. Ketika orang itu zikiran terasa nikmat, dan kalau berhenti zikir dia merasa kurang, karena dia merasa batin menikmati, maka ini ciri orang itu beralih dari makom murid ke makom salik, dari level dasar level menengah, dari basic ke intermediate. Jadi ini cirinya, maka orang itu sudah mulai merasa nikmat dengan zikirnya. Maka orang seperti ini konsentrasinya adalah mulai belajar tobat yang benar ke Allah, belajar sabar yang benar ke Allah, belajar tawakal yang benar ke Allah. Terus kalau ini diteruskan, nanti la ilaha illallah itu melahirkan rasa cinta yang sangat ke Allah. Kalau orang sudah merasa cinta ke Allah, ini titik persimpangan, titik peralihan dari makom salik kepada level aulia. Nah, jadi sebenarnya bisa diidentifikasi. Maka ini semuanya akan bergerak di dalam sholat kita. Dan karena itulah sholat kita ini diulang supaya di dalam itu batin kita itu bergerak di hadapan Allah, melalui kekhusyuan dan ketulusan yang kita harus praktekkan setiap hari. Gerakannya sama, takbirnya sama, bacaannya sama, tapi cara Bapak menyadari bacaan, cara Bapak merasakan kehadiran Allah di dalam sholat, itu yang harus setiap hari meningkat. Nah ini dalam bahasa gampang yang disebut
khusyuk itu harus terus meningkat. Khusyuk itu harus terus meningkat. Merasakan kehadiran Allah di dalam sholat itu yang namanya khusyuk. Hudurul qalbi ma'allah. Karena itu Rasulullah menyebut al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Yang disebut ihsan itu adalah keadaan batin kita yang saat kita ibadah, dalam konteks ini sholat misalnya, sholat kita itu seolah-olah melihat Allah. Keadaan batin yang seolah-olah melihat Allah ini tidak akan terjadi kecuali orang itu sudah bersih batinnya, khusyuk, bisa merasakan kehadiran Allah. Sekarang ini ya nggak tahu, Bapak yang tahu persis jawabannya. Biasanya kita itu baru sadar ada yang datang, ada sesuatu yang datang itu kalau rupanya itu setan gitu ya. Kalau ada jin datang merinding terasa. Kalau ada penampakan pocong Bapak bisa merasakan. Tapi kalau ada malaikat datang Bapak nggak terasa gitu ya. Loh kenapa kok begini, kok nggak terasa kalau malaikat datang? Sensitivitas batin kita lemah. Kalau bahasa gampangnya, radar batin kita nggak tajam. Kita baru bisa nangkap sinyal-sinyal yang dasar dan rendah. Sinyal nafsu ketangkep. Ada orang goyang onta, nangkep nafsunya. Nah itu namanya radar batinnya itu sinyal rendah yang ditangkap. Nanti ada bangsa jin, Bapak sudah bisa merasakan. Cuma kan bukan itu istimewa orang itu. Yang istimewa kan kalau bisa merasakan malaikat, sampai bisa merasakan kehadiran batin di hadapan Allah itu. Hudurul qalbi Allah itu, sehingga bahasa Rasulullah karena kata roh itu. Ini bagaimana ngelatihnya? Melalui zikir tadi. Karena ayat Al-Quran menyebutkan bagaimana sholat itu bisa khusyuk. Itu di dalam salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, tadi ayatnya saya lupa. Itu bunyinya A'udzu bisyaitonir rajim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'antum fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah selesai sholat seperti sholat biasa itu, Allah mengajari kita fadhkurullah, belajar untuk zikir, ingat Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubi dalam keadaan berbaring. Berdiri, duduk, berbaring, belajar batin nyambung ke Allah. Ya enggak harus secara lafziyah. Enggak terus Bapak Allah ya terus Allah. Tidak harus begini gitu loh ya. Tapi kesadaran kita terus nyambung ke Allah. Faidat mana tuh? Kalau Bapak bisa merasa nyaman dengan cara itu, Bapak bisa merasakan nikmatnya hidup dengan berdiri, nyadar ke Allah batinnya, terus nyambung ke Allah, duduk nyambung ke Allah, berbaring nyambung ke Allah. Apa kata Allah? Faidat ma'nantum. Kalau sudah tentram batinmu dengan itu, faqimus sholat, dirikan sholat. Maka sholat yang seperti ini baru akan bisa merasakan kehadiran Allah itu. Maka tipnya sholat khusyuk itu kalau menurut ayat ini ya sudah jelas, belajar dulu merasakan kehadiran Allah. Nah disinilah kemudian para alim ulama mendidik kita dengan belajar zikir khusyuk dulu. Kuncinya sholat khusyuk itu ada di zikir khusyuk. Karena zikir itu Bapak tidak pakai gerak-gerak, duduk menghadap kiblat, punya wudhu, mata terpejam, kalimatnya la ilaha illallah. Di dalam batin Bapak cuma mencoba membuang yang selain Allah keluar, menancapkan Allah saja di dalam batin. Cuma simpel itu. Cuma prakteknya, Masya Allah repotnya. Meskipun sudah kalimat Allah ditancapkan, la ilaha illallah, itu motor siapa itu sudah jalan.
Gitu. Pikiran kemana-mana. Oh, la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah. Ternyata fokus ke Allah dengan sekedar kalimat la ilaha illallah, matanya terpejam. Ya, menghadap kiblat, tidak pakai gerak-gerak, itu saja repot. Maka kalau orang dengan duduk menghadap kiblat, mata terpejam, keadaan suci, punya wudu, tidak bisa fokus ke Allah, kok terus mengatakan bahwa bisa sholat dengan khusyuk, pasti bohongnya. Pasti bohongnya. Apalagi kalau kemudian sholat khusyuk itu harus begini, fokus ke sini. Mana Quran hadis ngajari begitu itu? Qurannya jelas kok kalau mau sholatnya khusyuk, belajar ingat Allah. Nah, ingat Allah yang khusyuk itu belajar zikir yang benar. Maka kalau Bapak bisa fokus ke Allah di dalam zikirnya, pada saat mata terpejam, kenapa kok matanya terpejam? Begini Pak, kita ini bukan orang yang tingkat konsentrasi batinnya sangat istimewa. Sehingga kalau Bapak itu dikira matanya jelalatan begini, wong merem saja belum bisa fokus kok. Apalagi la ilaha illallah, ilaha illallah, ya tidak akan jadi, gitu loh, tidak akan jadi sudah. Maka ini ditutup, mata itu ditutup, dah libur dulu matanya, libur dulu telinga mendengar, semuanya ditutup, belajar menggali sumber dari dalam hati. Maka kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ditarik dari dalam itu, ditarik dari dalam. Karena itulah kesadaran ini nanti yang harus menjadi bekal kekhusyukan di dalam zikir, nanti bisa menjadi bekal khusyuk di dalam sholat itu. Nah, kalau orang sudah bisa khusyuk di dalam zikir, kemudian dia bisa sholat, insya Allah mi'rajul mu'minin itu terasa. Maka Rasulullah bisa ukur orang yang khusyuk itu akan kelihatan dari penampilan dohirnya. Ketika ada salah satu sahabat yang sholat, jenggotnya gerak-gerak terus, gitu-gitu itu, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, sesungguhnya kalau khusyuk batinnya tidak akan gerak-gerak jenggotnya. Kalau orang itu khusyuk batinnya, tidak akan ribut dengan fisiknya, fisiknya akan tenang. Maka orang sholat khusyuk itu kelihatan dari postur tubuh yang tunduk, fokus ke Allah. Tapi kalau orang sholat goyang-goyang gak karuan, udah kelihatan. Nah, maka kalau saya ya, orang boleh beda penafsiran, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya, hadis yang menjelaskan jari Rasul bergerak saat tasyahud itu bukan digerakkan, tapi itu karena saking takutnya ke Allah, saking takdirnya ke Allah, maka dia akan getar sendiri. Bapak kalau ngadep orang yang sangat istimewa dengan penuh kekaguman dan ketakliman, tidak usah disuruh terbata-bata lidahnya, tidak usah disuruh gemetaran Bapak itu. Jadi ini bukan terus goyang-goyang, bukan. Saya sih melihatnya dan goyang-goyang itu kesadaran batin tingkat tinggi. Bapak pun kalau bisa merasakan kekhusyuan itu getar, pasti getar, suara parau, air mata tumpah, dada seperti terbelah. Jari akan bergetar. Kenapa ini? Fisik kita pun ikut ibadah, gitu loh ya. Fisik kita pun ikut ibadah. Dan ini adalah refleksi dari kekhusyukan orang yang sudah sangat datang kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar mencapai ini. Nanti semua sahabat mencapai, Pak. Dan itu semuanya ditarbiyah oleh Rasulullah. Bahwa semuanya berangkat dari awal sholatnya kurang khusyuk, ya, tapi terus dikontrol oleh Rasulullah. Sehingga Bapak baca sahabat yang sholat ketemu Rasulullah, kamu belum sholat, ulang lagi sholatmu. Selesai sholat belum, ulang lagi. Saya terus mikir, kalau saya sholat ketemu Rasulullah, disuruh ulang berapa kali saya sholat ini? Ayo. Kenapa? Nah, sih begitu sholat yang sebenar-benarnya sholat. Maka kita ingat pesan dari Syekh Muhammad Al-Sakandari dalam Bajatul Nufus,
Jangan mengatakan pengikut Rasulullah. Ahli sunnah kalau cuma bisa ikut dohirnya, tidak ikut batinnya. Orang yang ikut Rasulullah yang benar-benar bisa juga dijelaskan di dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Imam Ja'far Shadiq. Di situ juga Imam Ja'far Shadiq menyebutkan pengikut Rasulullah yang hakiki itu dohir batin. Iya ya, kita takbir ikut Rasulullah. Dan yang benar itu takbirnya yang mana? Yang begini atau yang begini? Benar semua. Tidak satu saja. Tidak usah dipaksa, Pak. Rasulullah memang begitu, gitu loh ya. Dari awalnya Rasulullah memang kadang begini, kadang begini. Ya sudah, Bapak senang yang mana? Gitu loh ya. Imam Ghazali, Syafi'iyah senang begini, gitu loh ya. Terus kalau orang-orang Nabi sekarang itu senang yang beliau itu semuanya hadis. Ya, semuanya hadis. Tinggal senangnya yang mana. Itu saja, cocoknya batin yang mana. Tapi ini dari Rasulullah. Nah, sudah ikut begini oleh Rasulullah, walaupun memang tidak gampang Pak, karena begitu kita sampai ke generasi kita itu khilafiyah itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Dalam persoalan membaca Fatihah saja itu kadang-kadang saya juga bingung. Imam ini paham tidak antara perbedaan mazhab itu. Kemarin waktu saya sholat saya tidak mau menyebut masjidnya, tidak enak karena ini masjid besar, masjid utama gitu kan. Begitu sholat dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir langsung alhamdulillah, ini Malikiyah. Karena yang tanpa bismillah itu Imam Malik. Betul ya. Kalau Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal pakai bismillah tapi sirri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya ada imam begini, saya sudah bilang, oh ini berarti Hanafi atau Hambali. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, wah ini pasti Syafi'iyah, kan begitu. Nah, apa konsekuensinya kalau dia pengikutnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim sirri, Alhamdulillahirabbil alamin, pasti tidak kunut. Karena Imam Hanafi sama Imam Ahmad bin Hanbal itu meyakini kunut itu pada sholat witir, tidak pada subuh. Kenapa? Karena yang dipegang hadis dari Abdullah ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah kunut itu hanya sekitar 1 bulan, setelah itu Rasul tidak kunut. Tapi Imam Malik sama Imam Syafi'i itu kunut. Kenapa kunut? Karena memegang hadis dari Anas bin Malik yang menyatakan bahwa aku ini selalu jamaah dengan Rasulullah dan sampai meninggal dunia Rasulullah itu tidak pernah ada kunut. Nah, jadi hadis ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena itu sudah jangan bentrok, sama-sama punya hadis gitu ya, sama-sama punya hadis. Jadi yang kunut ada hadisnya, yang nggak kunut ada hadisnya. Yang penting kita sama-sama toleran, sama-sama mengerti di imamnya masing-masing. Maka ini tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Kenapa? Nanti ada perbedaan loh Imam Syafi'i sama Imam Malik itu. Kalau Imam Malik itu kunut itu sebaiknya sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i kunut itu setelah ruku. Nah itu. Dalam persoalan letak kunut, Imam Syafi'i kompakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun menyatakan bahwa kunut itu yang sebaiknya dilakukan setelah ruku. Imam Malik itu sama pendapatnya dengan Imam Hanafi, kunut itu sebelum ruku, gitu ya. Tapi ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin kemudian kunutnya setelah ruku, kan jadi bingung saya. Ini imam siapa ini, gitu ya? Ini imam siapa? Jadi kadang-kadang repot juga kalau orang tidak memahami seperti ini. Jadi, oke. Persoalan-persoalan kecil begini di dalam sholat itu tidak akan mengganggu capaian ruhaniah orang di hadapan Allah selama dia mengikuti paket imam itu secara utuh sampai ke Allah. Sudah terbukti banyak. Imam Malik itu wali Allah, Imam Malik itu wali Allah, Imam Hanafi wali Allah, Imam Ahmad bin Hanbal wali Allah, Imam Syafi'i wali Allah. Lu kok berani Ustaz ngomong begitu ya, saya baca di kitab Nailul Ulama.
beliau termasuk autad waliullah yang kelas tinggi banget itu. Autad itu di atasnya wali abdan. Mana buktinya? Imam Malik itu di dalam kitab Bayyul Amani, Pak, kalau ke belakang seminggu sekali paling cepat. Ayo kalau bukan wali apa? Kalau udah wali kayak bapak sama saya, subuh saja udah muter berapa kali kita tawaf di kamar kecil itu. Imam Malik seminggu sekali. Itu berarti makannya kayak apa Imam Malik, Imam Bukhari? Imam Ahmad bin Hanbal sholatnya sehari semalam 300 rakaat sunnahnya. Itu loh ya. Imam Hanafi 40 tahun tidak batal wudu. Ayo. Imam Syafi'i itu biasanya kalau Ramadan sehari hafal Quran 2 kali siangnya. Nah ini. Jadi ini orang-orang istimewa, orang-orang istimewa yang sudah menganalisis bentuk ibadah Rasulullah, kemudian itu sudah diambil, itu sudah diverifikasi berdasarkan hadis-hadis yang ini semuanya kalau diikuti akan mengantarkan kekhusyukan kepada Allah. Dari jalur Imam Malik pun bisa khusyuk asal dohir batin ikut Rasulullah benar. Setelah kita sudah bisa mengikuti Rasulullah dohir batin, belajar niru khusyuknya Rasulullah. Walaupun kita tidak akan pernah bisa sekhusyuk Rasulullah, iya, tetapi kita harus belajar khusyuk dari tadi itu, belajar zikir terus belajar khusyuk. Kenapa? Saya melihat ada kecenderungan hari ini orang ibadahnya itu mengalami yaitu istilah saya eksternalisasi. Konsentrasi keluarnya itu sangat serius tapi ke dalamnya melompong. Itu loh ya. Mohon maaf. Contoh misalnya, ribut ngatur kaki harus bersentuhan. Padahal orang sholat kaki diangkat satu juga tetap sah, gitu ya. Tapi kalau sampai orang itu tidak khusyuk, sah sih sah sholatnya, tapi tidak diterima oleh Allah. Gitu. Apa artinya? Persoalan khusyuk jauh lebih penting dari persoalan ngatur sentuhan kaki. Gitu ya. Itu jauh lebih penting karena nanti keterima sholat itu hanya dengan kekhusyukan. Rasulullah menyebut bahwa sholat itu diterima oleh Allah sejauh yang disadari. Ya kalau orang itu bisa tata dohirnya ikut Rasulullah sempurna, tata batinnya ikut Rasulullah sempurna, ini sholat yang bisa memberi efek tanda anil fasya'i wal munkar. Nah, kalau itu bisa diikuti. Tapi kalau orang tidak bisa mengikuti tata aturan dohir batin, ya sholat itu tidak efektif. Ini yang membuat ada orang sholat tapi maksiatnya tetap jalan. Orang itu sholat rajin ibadah, jam 11 sudah di masjid saat Jumatan, tapi korupsinya juga paling lancar. Itu kan repot. Di antara yang sekarang ini ketangkep itu ada juga yang khotib, Pak. Itu loh ya, khotib itu. Jadi ustaz juga dia itu kan repot kalau begini. Repot kalau begini. Jadi terus bagaimana ini bisa terjadi? Ini karena ibadah itu tidak didalami benar kebatinnya. Maka belajarlah kita untuk bisa mengerti Allah dengan benar di batin kita melalui la ilaha illallah di zikir kita. Kesadaran ini kemudian kita bawa dengan sholat. Kalau sudah bisa khusyuk mengingat Allah dalam posisi duduk, maka kekhusyukan ini kita bawa di dalam sholat kita. Maka ketika orang sholat dalam keadaan mata terbuka, gerakannya berbeda-beda, maka tantangan kekhusyukan, tantangan untuk fokus ke Allah jauh lebih rumit daripada orang yang duduk mata tertutup khusyuk. Itulah sebabnya para ulama meyakini bahwa orang yang zikir tidak bisa khusyuk tidak mungkin bisa sholat khusyuk. Karena kalau orang bisa zikir khusyuk, ini modal untuk sholat dengan mata terbuka, dengan gerakan yang berbeda-beda untuk tetap batin fokus kepada Allah. Nah ini hadiah terbesar dari Rasulullah. Sholat itu menyimpan kenikmatan yang maha dahsyat, dan itu bisa terbukti. Coba Bapak ingat bagaimana jadinya, bagaimana sholat itu ketika sudah sempurna dilakukan oleh sahabat Rasul. Kalau Rasulullah kita sudah tidak bahas lagi.
Rasulullah itu kalau bahasa saya, bahasa orang Surabaya itu tidak karu-karuan kalau sholat itu saking hebatnya. Ini bentar lagi ini Sya'ban. Ini kita sudah berada di akhir Rajab. Pada tanggal 15 Sya'ban Rasulullah itu diberitahu dipanggil oleh malaikat Jibril, diberitahu bahwa Allah menghendaki sholat. Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholatnya itu mulai awal malam sampai tengah malam 1 rakaat, tengah malam sampai fajar itu rakaat keduanya. Jadi 2 rakaat itu semalam suntuk. Jadi kalau ada orang mau sholat nisfu Sya'ban yang sesuai dengan Rasulullah, monggo 2 rakaat saja ba'da isya sampai subuh, gitu loh ya. Karena kalau tidak siap, kalau saya tidak sanggup, saya niru kebiasaan para sahabat. Kalau para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Hasan al-Basri yang menemui 80 sahabat, itu biasanya nisfu Sya'ban itu dia sholat 100 rakaat, 50 ya. Sholat 50 rakaat. 50 rakaat itu setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 10 kali 10 kali. Kok jangan nanya hadis, tidak ada hadisnya. Nah, itu kebiasaan para sahabat. Kalau nisfu Sya'ban begitu. Enggak, saya mau yang pakai hadis ya. Tadi saya beritahu yang 2 rakaat tadi yang hadis. Mulai ba'da isya sampai tengah malam 1 rakaat, tengah malam sampai fajar 1 rakaat. Bagus kalau ahli hadis, tapi tidak kuat Pak di kelas kita. Udah gitu Rasulullah sholatnya sujudnya yang lama, sampai kata Aisyah waktu itu, "Qatufi ya Rasul, kayaknya Rasul udah mati, udah meninggal ini, nggak gerak sama sekali sujudnya." Ya maka Rasul mengatakan di dalam sujudnya itu, "La uqsi sana'an alaika anta kama asmaita ala nafsi." Di antara ucapan Rasulullah itu, "A'udzubika bi'afwika min iqabika wa a'udzubika minka wa a'udzubika." Dia meminta perlindungan dari Allah terhadap kesalahan-kesalahan. Ujung-ujungnya Rasul mengatakan, "Ya Allah, saya tidak sanggup menggambarkan betapa indahnya Engkau. Biarlah Engkau menggambarkan betapa indahnya Engkau sendiri." Kita tidak bisa mengetahui capaian Rasulullah di dalam sholat itu seperti apa. Tidak bisa kita ukur. Mungkin kita hanya bisa melihat dari pernyataan Rasulullah yang mengatakan dalam hadis, "Yang aku cintai dalam hidup ini ada 3," kata Rasulullah. Pertama, wanginya. Rasulullah suka wanginya, tapi wanginya yang enak, gitu loh ya, wanginya. Maka Rasulullah, orang-orang Islam biasanya kiai-kiai itu minyak wanginya biasanya mahal-mahal gitu. Wanginya. Yang kedua, kenapa wangian itu penting? Wangi itu bisa menyemangati rohani. Kalau Bapak malas sholat, malas coba minyak wangi yang bagus itu membuat gereng, ya, membuat semangat itu muncul, gitu ya. Itu kalau orang ahli aromaterapi paham, gitu loh ya. Itu karena itu minyak wangi Rasul senang. Yang kedua, istri yang sholihah, istri yang sholihah. Setelah iman, pemberian Allah yang terbaik pada bapak ibu adalah pasangan yang soleh-solihah. Itu jadi istri yang solihah, suami yang solihah, itu pemberian Allah terbaik setelah iman. Nah, yang ketiga, sholat. Tapi Rasulullah menyatakan, "Wa qurratu 'aini fis sholat." Yang paling mempesona di mata saya, sholat. Kita ini belum bisa menjadikan sholat paling mempesona. Kalau Bapak mengatakan yang paling mempesona di mata saya, sholat malam minggu tidak kemana-mana Bapak, cuma bilang saja gitu loh ya, tidak kemana-mana karena indahnya di sholat, indahnya di sholat. Masalahnya apa? Sholat ini menyimpan kenikmatan, keindahan yang lebih dari sekedar kenikmatan dengan perempuan. Persoalannya, kenapa kita tidak tahu? Kenapa kita tidak bisa merasakan itu? Kenapa kok masih bingung mau buka cabang kawin lagi? Gitu loh ya. Karena tidak mampu merasakan ini, gitu loh ya. Loh, ini sesuatu yang sangat nikmat, sangat dahsyat. Kok kita tidak mampu? Harusnya kita menjadi orang yang gelisah karena kita tidak mampu merasakan itu. Karena sesuatu yang paling nikmat
Justru kita belum tahu rasanya. Coba lihat sahabat Sayyidina Abu Bakar, begitu dia sholat, ucapannya terbata-bata, air matanya tumpah. Apa ini artinya? Abu Bakar sampai ke kenikmatan itu. Saking nikmatnya sampai dia tidak sanggup menahan air mata tumpah. Saking nikmatnya. Perempuan, istri kita, kalau saking senangnya keluar air matanya. Ya. Kalau susah keluar juga. Ya. Jadi keluarnya air mata itu belum tentu senang memang iya. Tetapi orang yang sangat senang itu akan keluar air matanya. Bapak juga kalau lihat anak bapak sukses, taat, khusyuk, misalnya punya anak lagi kuliah, bapak datang, dia ranking 1 terbaik, sedang ngaji, mungkin bapak mau untuk itu tidak sanggup, mau untuk kontrakannya itu paling netes air mata dulu. Alhamdulillah ya Allah, anak saya kok begini. Alhamdulillah ya Allah, udah air mata tumpah duluan. Maka Abu Bakar nangis sholat, pertanda Abu Bakar sampai. Abu Bakar sampai, itu loh ya. Sayyidina Ali sampai, buktinya kan dia sholat ketika kena panah mau dicabut sakit kan, kata sebentar saya tak sholat dulu, nanti di tengah sholat kamu cabut. Begitu sholat dicabut, selesai sholat nanya udah dicabut belum? Masya Allah, panah nancep dicabut gak terasa dalam sholat. Kalau kita jangankan panah, nyamuk itu loh belum gigit kita udah terasa. Ya Allah, dulu ada sahabat yang sholatnya itu Zubair yang sholatnya itu saking khusyuknya itu sampai kayak dia di Arab itu banyak burung dara. Dia sholat itu Allahu Akbar, saking tenangnya sholat sampai burung itu nempel ke pundaknya, terbang lagi, nempel lagi. Burung itu sampai tenang, sampai kaget. Zubair ini bukan orang, gitu ya. Saking tenangnya sholatnya. Kalau di Al-Hakim itu begini semua sholatnya hebat, gitu loh ya. Ustaznya aja belum mau, gitu loh ya. Jadi, lah kalau kita sholat bagaimana? Kita sholatnya bandingkan. Jangankan burung mau nempel, Pak. Lalat mau nempel itu tidak punya kesempatan, gitu loh ya. Ngomong mau nempel, bapak sedang berdiri, mau nempel udah rukuk duluan, gitu ya. Rukuk mau ditempelin udah itidal mau ditempelin udah sujud, kata lalat dan nempel aja susah, gitu ya. Jadi kenapa kita begini? Ya karena kita belum bisa usul sebagaimana sahabat Rasul. Ya, Abbad bin Bishr al-Waqasi, seorang sahabat Ansar yang ketika dia melindungi Rasulullah karena ada seorang kafir yang istrinya terpanah waktu perang Badar, kalau saya tidak salah ingat itu, maka sang suami itu mengancam bunuh ke Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan siapa nanti yang akan melindungi saya. Abbad bin Bishr al-Waqasi ini menyatakan saya yang akan melindungi kau Rasul. Dengan satu sahabat lain, dua sahabat ini berbagi waktu. Kamu jaga Rasulullah awal atau akhir? Abbad mengatakan saya awal. Jadi dia mulai awal malam sampai tengah malam sampai akhir temennya. Karena sahabat yang satunya ini bagiannya nanti tengah malam sampai akhir, maka dia istirahat dulu. Saya tidur dulu, kamu jaga. Sahabat itu kalau jaga tidak bersiul-siul, enggak. Dia takbir sholat, jaga Rasulullah sambil sholat. Di tengah-tengah sholat ini, suami perempuan yang pertama itu datang beneran bawa panah. Terus bagaimana? Kalau bapak sama saya kira-kira musuh bubar sholat kita, bubar dia tidak, tetap sholat, dan terpanah dia dipanah. Mana orang sholat apa repotnya? Tidak bergerak, panah, nancep panah itu dicabut, tidak berhenti sholat diteruskan, dipanah lagi, cabut lagi, panah lagi, cabut lagi. Setelah yang ketiga, ya darah sudah banyak yang keluar. Dia salam terus dibangunkan temannya, ada musuh, saya tidak kuat. Kata sahabat, duh kamu itu sudah kena panah berapa kali? 3 kali. Bu yang pertama tadi bilang gitu loh ya, langsung bubar saja sholatnya. Apa kata dia? Jika tidak karena cinta saya ke Rasulullah, 1 panah ini sudah cukup membunuh saya. Tapi karena saya cinta ke Rasulullah,
3 panah pun tidak akan sanggup menghilangkan nyawa saya. Saya itu tidak sanggup menghentikan bacaan-bacaan saya sebelum tuntas. Saya malu ke hadapan Allah, maka saya tuntaskan dulu meskipun panah ini 3. Saya mikir, ini muridnya Rasulullah kalau sholat gitu ya, persis kayak jamaah al-Habib gitu ya, meskipun ada apa khusyuk gitu ya. Itu jadi kita itu belajar sampai pada keadaan sholat yang seperti sahabat lakukan, yang membuat sholat itu benar-benar melarutkan kesadaran kita di hadapan Allah, yang bisa membuat batin kita itu benar-benar kesedot kepada kesadaran hudurul qalbi Allah, kesadaran batin bersama Allah. Tentu ini tidak gampang, tapi ini harus kita latihkan. Mudah-mudahan dengan Pak Isra ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan semua keluarga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli sholat, ahli ibadah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.